warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retina dari 11 AK2. Di sini saya akan menyampaikan ceramah mengenai LGBT. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafiyil anbiya'i wa mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan seluruh rahmat-Nya kepada kita semua. LGBT merupakan perbuatan yang keji dan mungkar. Islam tegas mengharamkan hubungan seksual sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Hubungan sejenis seperti itu diharamkan dalam Islam karena sangat bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu, menghadapi isu LGBT, kita perlu mencermati bahwa sebagaimana keharaman perbuatan yang lain seperti maksiat, minum-minuman keras, berjudi, dan sebagainya. Hadirin ikhwani fillah hafizakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dan makhluk hidup berpasang-pasangan. Dia mengatur kecenderungan orientasi seksual yang didasarkan pada pasangannya. Inilah fitrah asli manusia yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Banyak fenomena kehidupan komunitas pasangan sejenis atau kelompok LGBT semakin banyak terjadi secara terbuka ataupun sembunyi-sembunyi. Bahkan tidak jarang dari mereka hidup sebagaimana layaknya suami istri. Secara pengertian umum, LGBT adalah lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Masing-masing memiliki makna tersendiri. Lesbian adalah suatu orientasi seks yang mana perempuan menyukai sesama jenis perempuan, sedangkan gay adalah sebutan bagi kaum laki-laki yang menyukai sesama kaum laki-laki. Bisexual adalah sebuah sebutan untuk orang yang secara seksual tertarik terhadap dua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan transgender adalah seorang yang memiliki penampilan atau perilaku berkebalikan dengan jenis kelaminnya. Hukum Islam menyebutkan homoseksual sesama laki-laki dengan istilah sebutan liwat, sebagai kata yang akar katanya sama dengan akar kata lut. Perbuatannya disebut dengan liwat karena perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada seruan Nabi Lut alaihi salam. Homoseksual atau liwat dan yang berkaitan dengannya merupakan perbuatan keji serta termasuk dosa besar. Homoseksual juga termasuk salah satu perbuatan yang merusak unsur etika, fitrah manusia, agama, dunia, bahkan merusak kesehatan jiwa dan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengecam homoseks dengan siksa yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membalikan kaum Nabi Lut yang telah keterlaluan melakukan homoseks. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghujaninya dengan batu yang menyala kepada mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka yang menjijikan tersebut. Dari pengertian yang saya sampaikan, sangat jelas bahwa LGBT memiliki kesamaan penyimpangan seksual, yaitu mereka sama-sama memiliki kecenderungan menyukai sesama jenis. Bedanya hanya pada bisexual, dia punya ketertarikan pada gender yang berbeda pada saat yang sama. Ini berarti mereka berada pada satu kategori secara hukum syar'i, yaitu pelaku homoseksual. Bentuk-bentuk penyimpangan seksual seperti ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut mengancam tatanan sosial kemasyarakatan. Penyimpang dari fitrah yang suci dan lurus ini juga mengancam lembaga pernikahan sebagai satu-satunya lembaga yang sah dalam menyalurkan hasrat seksual dan menata kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah memberikan peringatan kepada umatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahwafa ma'akhofu ala amati amalu qaumilut. Artinya, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah perbuatan kaum Lut. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Perbuatan LGBT adalah perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut terdahulu. Sebagaimana hukuman kepada mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepada mereka azab. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Hijr ayat ke-73-74. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhadathumu soihatu musyrikin. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Lalu kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Hukuman bagi pelaku LGBT antara lain: 1. Allah tidak akan memandang pelaku LGBT. 2.
Orang yang melakukan perbuatan ini akan mendapatkan laknat. Dan terakhir, pelaku dan objeknya hukumannya adalah dibunuh. Dari materi ceramah yang saya sampaikan tadi disebutkan dengan jelas bahwa perilaku LGBT adalah perilaku yang sangat keji dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.